Romo kalau dulu pernah kejadian, Yesus pun mengalami hal yang serupa. Kalau gitu ngapain kita berbuat baik? Toh akhirnya akan mendapat tantangan, bahkan sampai pada situasi yang ekstrim justru perbuatan baik kita membuat kita dimusuhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jawabannya ada di dalam referen Mazmur Tanggapan yang tadi kita doakan bersama-sama. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Justru ketika perbuatan baik kita berjumpa dengan orang-orang yang melawan perbuatan baik kita, di situ Tuhan memurnikan kita. Apakah kita berbuat baik untuk kepentinganku sendiri? Oh, supaya aku dilihat orang baik. Oh, supaya menjadi prestasi dalam hidupku. Atau seperti yang dilakukan Yesus, ia berbuat baik karena melakukan kehendak Bapa atas diriku. Maka masa Prapaskah ini menjadi masa yang baik bagi kita untuk memikirkan ulang segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Apakah semua yang aku lakukan hanya semata-mata untuk diriku? Atau aku melakukan banyak hal dalam hidupku karena menyesuaikan diriku dengan kehendak Bapa, untuk keselamatan sesama dan juga semakin mencintai Tuhan dan diri kita sendiri. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan. Semoga seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini membawa kita pada relasi yang lebih baik pada Tuhan dan sesama, karena kita menjalankan kehendaknya dalam hidup kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Diakon, para suster dan bruder, opa oma, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, baik yang berada di gereja maupun di tempat masing-masing semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Pagi hari ini di hari Jumat Prapaskah keempat, kembali kita akan berkumpul untuk mohon kekuatan dari Tuhan, terutama di masa pantang dan puasa kita, agar semakin dikuatkan dalam menghadapi segala macam tantangan di dalam hidup ini. Bersama dengan seluruh doa dan harapan di dalam hati kita masing-masing, marilah terlebih dahulu kita menghadap Tuhan, menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menghendaki semua orang selamat. Bersihkanlah hati kami dengan sabda pengampunan-Mu, dan jadikanlah kami pribadi yang mencintai kebenaran dan kedamaian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya oleh seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat, apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur Tanggapan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati.
Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku mau kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, dan tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, suatu hari ada seorang umat yang pernah datang kepada saya dan bertanya, "Romo, kenapa ya kira-kira kalau kita punya niatan untuk menjadi lebih baik, itu tantangannya kok kayaknya makin berat? Apalagi hari ini hari Jumat, menurut kebiasaan gereja, hari yang diwajibkan untuk pantang. Ada yang kemudian memutuskan untuk, Romo selama Prapaskah saya mau pantang ngomongin orang. Udah bela-belain sampai nggak kumpul sama teman-teman arisannya, kok ya tiba-tiba tetangganya datang, tahu nggak gitu kan. Ada aja godaan untuk menghalangi niat baik, pantang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi di masa Prapaskah ini. Tetapi persis dalam bacaan-bacaan hari ini kita pun melihat bagaimana ternyata dalam sejarah bangsa Israel maupun Yesus sendiri dalam hidupnya, setiap kali ada niat untuk berbuat baik, justru tantangannya semakin besar. Kita lihat dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, orang-orang fasik yang mau mencelakakan orang-orang yang baik, yang hidupnya sesuai dengan jalan Tuhan. Begitu pula dalam bacaan Injil digambarkan bagaimana orang-orang Yahudi berusaha membunuh Yesus karena semakin tidak suka akan ajaran kasih yang dibawa Yesus ke tengah dunia. Maka pertanyaannya, Romo, kalau dulu pernah kejadian, Yesus pun mengalami hal yang serupa, kalau gitu ngapain kita berbuat baik? Toh akhirnya
akan mendapat tantangan, bahkan sampai pada situasi yang ekstrim justru perbuatan baik kita membuat kita dimusuhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jawabannya ada di dalam referen Mazmur tanggapan yang tadi kita doakan bersama-sama. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Justru ketika perbuatan baik kita berjumpa dengan orang-orang yang melawan perbuatan baik kita, di situ Tuhan memurnikan kita. Apakah kita berbuat baik untuk kepentinganku sendiri? Oh, supaya aku dilihat orang baik. Oh, supaya menjadi prestasi dalam hidupku. Atau seperti yang dilakukan Yesus, ia berbuat baik karena melakukan kehendak Bapa atas diriku. Maka masa Prapaskah ini menjadi masa yang baik bagi kita untuk memikirkan ulang segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Apakah semua yang aku lakukan hanya semata-mata untuk diriku? Atau aku melakukan banyak hal dalam hidupku karena menyesuaikan diriku dengan kehendak Bapa untuk keselamatan sesama dan juga semakin mencintai Tuhan dan diri kita sendiri. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan, semoga seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini membawa kita pada relasi yang lebih baik pada Tuhan dan sesama, karena kita menjalankan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, melalui sakramen ini Engkau mengubah hidup kami yang lama menjadi baru. Bantulah kami untuk menanggalkan manusia lama serta mengenakan kebenaran dan kesucian dalam Kristus sampai kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih saudari-saudara untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang penuh kasih, dengan rahmat dan kuasa-Nya yang berlimpah senantiasa membimbing, melindungi dan memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa pagi hari ini sudah selesai, mari pergi kita diutus. Syukur kepada Allah.